Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan share bagaimana cara setting pesan yang baik agar nomor kita tidak kena banned. Kemudian saya juga akan jelaskan fungsi-fungsi dari spin tag, kemudian variable, full name, first name ya, last name, dan random tag gitu ya. Bagaimana cara menempatkan mereka di dalam pesan yang akan kita buat atau template pesan gitu ya. Oke, langkah pertama sebelum kita melakukan pengiriman pesan, yang pertama adalah pastikan kita sudah mempunyai data kontak yang akan kita kirim dengan format yang benar gitu ya. Nah, ini contoh format yang sudah saya siapkan ya. Di sini saya membutuhkan nama kontak, kemudian nomor kontak, kemudian saya juga akan memanggil fungsi variable ya. Ini adalah yang nanti akan kita panggil, data yang akan kita butuhkan gitu ya, berupa invoice, kemudian masa expired gitu ya, lisensi, dan harga gitu ya. Karena nanti saya akan melakukan pengiriman pesan yang isinya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh pesan yang sudah saya siapkan ya, yang ini. Oke, jadi saya membutuhkan nomor invoice, kemudian lisensinya expired berapa lama, kemudian nanti di sini ada untuk nominal harganya gitu ya. Jadi saya siapkan, nanti akan kita panggil secara otomatis, secara massal dari data ini ya. Oke, langsung saja kita coba langsung ya. Yang pertama pastikan ya settingan di sini sudah sesuai yang kita rekomendasikan ya. Sebelumnya saya sudah ajarkan juga ya, saya pakai format ini. Teman-teman bebas mau menggunakan format settingan selera teman-teman ya. Oke, saya sudah setting, kemudian saya juga sudah memasukkan data atau nomor WhatsApp yang akan dijadikan sebagai pengirim pesan ya. Saya sudah menginput data kontaknya. Bagaimana caranya? Saya juga sudah share di video sebelumnya. Sangat mudah, tinggal tambah add gitu ya. Saya udah punya, jadi saya close saja. Lalu kita akan masuk ke body message ya. Jadi kita akan masukkan pesan ke sini ya. Saya biasanya menggunakan notepad untuk membuat template-nya gitu ya. Saya akan copy pesan di sini, saya akan bawa ke sini ya. Oke, seperti ini kita akan masukkan. Oke, jadi fungsi spin tag ini adalah untuk mengacak atau merandom ya kata-kata tertentu. Simpelnya adalah kita akan mengacak beberapa kata yang arti atau fungsinya sama ya. Contoh biasanya saya menggunakan spin tag ini di bagian pembuka gitu ya, di bagian halo. Nah, kata lain dari halo ini apa aja sih ya? Jadi kita masukkan ke spin tag ya. Seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan masukkan ke bagian kata pertama ya. Adalah halo contohnya ya. Saya biasanya pakai ini. Halo gitu ya. Teks kedua kita masukkan hai misalnya gitu ya. Bebas, teman-teman bisa menggunakan banyak kata. Misalnya apa kabar? Ya. Misalnya seperti ini, atau selamat pagi, tambahin di sini selamat, atau misalnya apa pagi misalnya gitu ya. Semakin banyak akan semakin bagus ya. Setelah itu kita bisa menggunakan copy di sini. Jadi artinya kita copy, kita paste di sini, atau langsung pakai add to message ya. Nanti akan langsung pindah ke sini ya. Kita pakai add to message ya. Nah seperti ini. Jadi fungsi spin tag yang tadi kita udah setting akan masuk ke sini ya. Oke. Ini biasanya bisa berfungsi untuk mana lagi ya, banyak sebenarnya gitu ya. Kita contoh misalnya saya akan mengacak atau merandom kata tertentu, yaitu pembayaran misalnya, dengan pembayaran dan payment ya. Kita masukin aja di sini pembayaran ini, kita spin tag gitu ya, pembayaran, kemudian tulis di sini pembayaran, teks 2 misalnya payment ya. Nanti otomatis ini akan di random ya antara pesan satu dan pesan kedua gitu ya.
pesan lainnya gitu ya. Misalnya pesan satu di sini isinya adalah menggunakan kata pembayaran, kemudian pesan lainnya ada payment secara acak gitu ya. Oke, cukup mudah ya untuk memahami spintek ini, fungsi spintek ini ya. Oke, lanjut kita bahas variable ya. Tadi saya udah siapkan data yang akan kita panggil melalui fitur variable ini. Jadi fungsi variable ini adalah untuk memanggil kata tertentu atau objek tertentu di dalam tabel kontak yang akan kita import di sini ya. Jadi di sini kita nanti kalau misalnya kita sudah import data kontaknya, variabel yang udah kita siapin akan muncul di sini ya. Variabel 1, variabel 2, 3 dan seterusnya ya sampai 5 gitu ya. Oke, jadi nanti kita bisa panggil tuh ya. Oke, sebelumnya untuk mempermudah saya akan import dulu data kontaknya. Jangan lupa untuk import kontak pastikan lembar kerja data Excel-nya ini kita close dulu, karena kalau misalnya tidak kita close tidak akan berhasil. Contoh kita import ya, seperti ini. Saya akan import CSF ya, jadi kita ubah dulu, bukan teks tapi CSF, tes kontak. Kita akan open. Nah, nanti akan muncul ini ya. Kenapa ini bisa muncul notifikasi seperti ini? Karena lembar kerjanya belum kita close yang ini ya. Coba kita close ya, yang ini kita close, kita ulangi lagi sekali lagi, kita open seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk import pastikan lembar kerjanya jangan terbuka gitu ya, karena nanti akan gagal import. Nah, ini contoh variabel yang tadi saya maksud ya, nanti akan muncul di sini. Oke, setelah itu kita import aja ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, kita akan panggil variabel invoice ya, berarti variabel 1 yang ini ya, yang ini ya. Oke, berarti kita klik saja variabel 1, kemudian nama produknya kita buat sama semua isi pesan ya. Lisensinya berapa lama kita masukkan variabel 2 ya, berarti kita klik variabel 2 ya. Oke, di sini ada kata harap melakukan pembayaran sebesar. Nah, di sini kita memerlukan biayanya, berarti variabel ke-3. Kita klik variabel 3. Seperti ini ya. Oke. Kemudian apalagi yang memerlukan variabel, silakan nanti teman-teman bisa siapkan objeknya di tabel variabel berikutnya gitu ya, nanti tinggal dipanggil saja. Oke, jadi sangat mudah juga ya untuk setting variabel ini ya. Oke, jadi teman-teman tidak perlu menginput satu persatu ya, invoice setiap isi pesan gitu ya. Kita bisa setting dalam satu kali setting untuk mengirim pesan dalam jumlah ratusan ya, bahkan ribuan nomor gitu ya. Oke, setelah itu kita menggunakan full name juga ya. Jadi kalau full name biasanya saya masukkan di bagian penyapaan pertama ya. Contoh misalnya apa kabar Kak, ya kan, kita masukkan pakai nama lengkap ya kan, kita kasih koma gitu ya. Kita kasih koma. Oke, di sini ada first name, biasanya dipakai di mana ya, terserah bebas, mau dipakai boleh, nggak juga nggak ada masalah gitu ya. Saya biasanya pakai untuk di tengah-tengah, misalnya sekedar mengingatkan agar Kak siapa misalnya, pakai first name ya kan, Kak siapa misalnya, kita pakai first name ya. Oke, last name dipakai nggak? Ya biasanya jarang dipakai sih ya, biasanya full name sama first name gitu ya, untuk melakukan penyapaan atau penyebutan nama gitu ya. Tapi kalau memang diperlukan silakan mau dipakai, tinggal klik saja ya. Last name ini nanti akan muncul seperti halnya first name ini gitu ya. Oke, selanjutnya random tag. Random tag ini angka secara acak yang akan muncul di setiap pesan yang kita kirimkan gitu ya. Tinggal klik aja di sini. Saya biasanya pakai istilah nomor pesan gitu ya di sini. Random tag gitu ya. Nanti akan setiap pesan akan ada angka secara acak di sini. Oke, dari tadi kita masukkan spin tag, variabel, full name, first name, last name, random tag. Fungsinya buat apa sih gitu kan ya? Fungsinya tidak lain tidak bukan adalah agar nomor kita tidak kena
banned atau blokir. Maksudnya bagaimana? Apa hubungannya? Nah, jadi gini, WhatsApp official itu akan menganggap pesan yang kita lakukan sebagai spam apabila pesannya pertama dalam jumlah banyak. Tidak wajar lah, contoh misalnya 200, 300, 400 misalnya ya kan, secara berturut-turut ya kan, dalam satu hari. Dan itu akan dianggap spam apabila jumlahnya pertama tidak wajar, kedua isi pesannya adalah sama persis. Ya, sama gitu ya, isi benar-benar itu ya spam gitu ya. Jadi isi pesannya sama, tidak ada pembeda, udah gitu nomor yang kita kirim juga banyak dalam jangka waktu yang berdekatan gitu ya. Maka WhatsApp official otomatis akan melacak atau mendetek atau katakan memvonis gitu ya. Yang kita lakukan adalah spam, dan itu dilarang atau tidak boleh oleh WhatsApp official. Oleh karena itu fungsi-fungsi ini untuk mengantisipasi atau untuk menyangka ya, bisa dibilang untuk tricky lah gitu ya, tricky atau tips agar isi pesan yang kita lakukan tidak dianggap yang kita kirim tidak dianggap sebagai spam. Kenapa? Karena setiap isi pesannya berbeda ya. Jadi nanti invoice udah pasti berbeda gitu ya, lisensi udah pasti berbeda, kemudian nominal mungkin juga nanti berbeda gitu ya. Kemudian di sini isi pesan ada random tag juga pasti akan berbeda. Kemudian penyebutan ini juga nanti berbeda-beda ya kan. Nama juga nanti pasti berbeda gitu ya. First name juga pasti berbeda. Jadi banyak variabel atau banyak objek di dalam isi pesan kita yang berbeda, sehingga WhatsApp official menganggap bahwa ini ya semacam japri ya, pesan secara personal message ya via WhatsApp. Jadi aman ya. Jadi seperti itu. Ini juga sekaligus sebetulnya sudah cukup menjelaskan bagaimana caranya agar nomor kita tidak kena banned ya, ini ya. Tapi nanti di video selanjutnya untuk versi bisnis sudah pernah saya jelaskan hampir sama, bahkan mungkin sama gitu ya, bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar nomor kita tidak kena banned ya. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk versi bulk WhatsApp sender ini saya akan jelaskan ulang bagaimana caranya secara spesifik ya, seperti ini sebetulnya settingannya agar tidak kena banned gitu ya, tapi mungkin menggunakan tampilan bulk WhatsApp sender ini gitu ya. Oke teman-teman, cukup mudah dimengerti ya untuk setting spin tag, variable, full name, dan sampai random tag ini ya. Sangat mudah dan fungsinya juga cukup mudah untuk dipahami, dan poinnya adalah kita harus paham kenapa kita melakukan ini gitu ya. Jadi biar nanti kita nggak abai gitu ya, tidak cuek terhadap settingan-settingan yang kelihatannya sepele ini gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya untuk anti banned ya, ini setting di bagian setting ini juga penting gitu ya. Oke, ini adalah cara setting isi pesan WhatsApp ya. Kemudian kita juga bisa di bulk WhatsApp sender ini menambahkan file ya. File yang bisa kita kirim adalah dokumen atau foto ya. Dokumen atau foto. Dokumen ya bisa PDF, bisa Excel, bisa Word, bisa PowerPoint mungkin ya. Kalau foto bisa JPG, bisa JPEG, bisa PNG ya. Kalau misalnya untuk video sementara belum bisa ya. Contoh misalnya saya akan mengirimkan gambar, contohnya ya ini contohnya, ini hanya contoh saja ya. Oke, nah seperti ini kita bisa kirimkan, kita masukkan gambar ya. Kita juga bisa membuat caption di sini ya. Kita bisa set caption, isi pesan bisa kita masukkan sebagai caption juga, atau kita bisa caption yang terpisah. Contoh misalnya ini adalah logo, ini adalah logo misalnya ya kan. Kita juga bisa menyebut nama di sini, kita bisa menambahkan emoji di sini, bold dan lain sebagainya ya. Fungsi fitur ini bisa digunakan ya. Ini sama yang seperti settingan di awal itu, kita tinggal klik OK. Ini nanti bisa muncul di sini. Kita bisa edit juga ya, edit tinggal klik aja set gitu ya.
Oke, kita bisa menghapusnya di sini ya kalau misalnya mau ganti, atau misalnya menambahkan foto lebih banyak lagi juga bisa, tinggal add file atau foto seperti itu. Jadi cukup mudah untuk setting pesan ya. Berikut cara insert untuk file ya, seperti ini. Oke, setelah semuanya siap ya, pastikan cek ulang nomor kontaknya sudah sesuai dengan apa yang kita tuju, kita targetkan. Kemudian settingan pesannya jangan lupa dicek ulang apakah isi pesannya sudah betul ya, jangan sampai salah isi pesan juga ya, karena salah satu penyebab di banned adalah karena isi pesan mungkin mengganggu si penerima. Jadi mungkin kita bisa dilaporkan ke WhatsApp official karena mengganggu, diblok ya. Nah, itu berbahaya juga ya. Setelah itu kita lakukan pengiriman pesan. Oke, jadi kalau misalnya di versi bisnis, ketika kita klik send langsung melakukan pengiriman dan ada pemilihan blind mode dan save mode. Kalau bulk WhatsApp sender ini tidak ada ya. Jadi kita langsung hadapkan sama pilihan nomor mana yang akan kita jadikan pengirim ya. Kita bisa menggunakan nomor baru, artinya kita scan barcode ulang, atau menggunakan nomor yang sudah kita input melalui fitur akun ini. Karena saya tidak mau berulang kali scan barcode, saya menggunakan nomor akun yang sudah saya input sebelumnya ya. Di sini juga kita bisa melakukan rotasi between akun ya. Jadi maksudnya kita bisa pilih banyak nomor pengirim dalam sekali pengiriman ya, tinggal klik ini aja ya. Kita bisa setting di sini berapa pesan yang setelah berapa pesan nomor ini akan diganti ya, pengirimnya maksudnya ya, karena saya inputnya cuma satu nomor jadi otomatis tidak muncul di sini. Kalau misalnya lebih dari satu nomor nanti ada nomor lagi di sini. Kita tinggal checklist nomornya, kita masukkan berapa pesan, kita akan ganti nomor pengirim, kita tinggal setting di sini ya, seperti itu. Jadi sangat mudah. Nah, oke, tinggal klik OK. Oke, setelah itu nanti kita akan dibawa ke web browser untuk loading ya, melakukan pengiriman pesan. Dan juga pastikan kalau misalnya sebelumnya sudah mengirimkan pesan, tampilan WhatsApp web yang sebelumnya harus di close gitu ya, biar nggak crash ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, prosesnya adalah seperti ini ya. Prosesnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat isi pesan yang tadi kita udah setting akan terkirim ya. Sudah berhasil semuanya, tinggal kita lihat apakah yang tadi kita udah setting udah masuk semua atau belum. Oke, ternyata sudah ya. Oke, nama first name-nya udah masuk, panggilannya juga udah masuk di sini. Terus kemudian invoice juga udah ada, lisensi, kemudian biayanya sudah ada, random tag juga udah masuk gitu ya. Kemudian sapaannya juga udah masuk ya. Kita lihat yang pesan satunya lagi. Nah, ini juga berbeda ya tadi ya. Oke, yang tadi ya ini random tag-nya, yang satunya ini ya, jadi berbeda ya. Biayanya juga berbeda. Nah, ini juga isi pesannya berbeda ya. Oke, jadi seperti itu cara settingnya. Ini udah berhasil. Nah, di sini kita juga bisa melihat report dari proses pengiriman pesan yang sudah kita lakukan ya. Di sini kita tinggal checklist saja, show bulk report ya. Terus kemudian setelah kita klik, kita pengen apa nih gitu kan ya. Kita pengen tidak melakukan apa-apa, artinya ya nanti layarnya tetap akan muncul ya, termasuk web WhatsApp webnya, atau mau di close nih WhatsApp webnya gitu ya, atau misalnya mau dihapus clear chatnya ya gitu kan. Biasanya saya notingkan aja, udah biarin aja dulu gitu ya. Klik OK ya, kita akan dibawa ke report pengiriman pesan ya, seperti ini. Nah, ini total yang dikirim 2, gagalnya 0, artinya terkirim semua ya, isi pesannya juga udah ada di sini. Nah, ini kita bisa simpen nih atau di capture buat report misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya mau disimpan. Kalau misalnya disimpan, caranya adalah tinggal di Ctrl S aja ya. Kalau misalnya di Ctrl S, nanti kita akan disimpan nih seperti ini ya reportnya. Nanti kita tinggal buka dengan cara klik
HTML ini. Ya, caranya sangat mudah. Ya. Atau misalnya kita pengen lihat report di sini nih, ya, sending log, kita bisa lihat di sini. Atau misalnya mau nyimpen proses pengiriman tadi di sini, bisa disimpan juga. Ya, tinggal kita kasih nama. Formatnya adalah teks, ya, untuk penyimpanan sending log ini. Oke, seperti itu, sangat mudah ya. Untuk untuk setting template message, kemudian proses pengiriman pesan dan lain sebagainya. Oke. Cukup sekian video penjelasan mengenai pengiriman pesan beserta fungsi-fungsi spin tag, variable, full name, dan random tag dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses.